Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ahmad dari kelas 28D dengan NIM 1847241 dari kelas 28D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik asesmen non-test. Bahan ajar teknik asesmen non-test. Langsung ke konten utama. Bahan ajar ke teknik asesmen non-test yaitu teknik pengambilan sampel. Pada umumnya hanya hasil belajar siswa dari proses berpikir kognitif saja, sedangkan untuk sikap afektif dan keterampilan atau psikomotorik diperlukan instrumen lain, yakni penilaian non-test. Non-test tanpa tes, peserta didik melainkan melakukan observasi, melakukan wawancara atau interview, analisis angket atau kuesioner, dan meneliti dokumen atau dokumentasi atau dalam bentuk sosiometri. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan terhadap apa yang jadi sasaran pengamatan. Pada waktu yang ditugaskan siswa untuk mencatat ciri-ciri tanaman jagung, misalnya keadaan akar, batang, dan daun. Sebenarnya siswa tersebut sedang mengadakan pengamatan. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Wawancara adalah teknik belajar data atau informasi tertentu yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan. Dikenal dua jenis wawancara, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin disebut juga wawancara terstruktur. Setelah dipersiapkan secara matang, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan juga telah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya, kebiasaan siswa sehari-hari, cara belajarnya, hal-hal yang disenangi dan yang disenangi pengguna waktu luang, keinginan dan cita-citanya, dan lain-lain. Malah wawancara tidak terpimpin yaitu bebas. Wawancara bebas mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tanpa menggunakan wawancara baru. Bentuk yang kedua ini pelaksanaannya lebih mudah, tetapi akan mengalami kesulitan pada saat menganalisis data karena banyak variasi jawaban. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Angket hampir sama dengan wawancara terstruktur. Hanya saja angket tidak perlu saling berhadapan atau tatap muka. Penilai guru dengan antara yang menampung siswa. Meskipun tanpa izin langsung, pengguna angket lebih praktis, memberikan tenaga dan waktu. Hanya saja angket perlu disusun. Sebaik mungkin agar dapat menjaring semua informasi atau data yang diperlukan, karena pertanyaan dan jawaban tidak dapat diulangi. Bentuknya dapat berupa jawaban benar, salah, atau ya atau tidak. Bisa juga dalam bentuk pilihan ganda atau bentuk skala sikap. Skala sikap yang paling dikenal adalah skala Likert yang berisi pertanyaan rentangan jawaban tertentu, misalnya dari selalu, tidak pernah, dan sangat setuju, sangat tidak setuju. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasi. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau belajar. Peserta didik dapat juga dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang tersedia. Daftar riwayat hidup misalnya akan sangat membantu melihat latar belakang siswa, seperti kapan dan di mana siswa, agama yang dianut, pendukung anaknya di dalam keluarga, sejak diterima jadi siswa dari mana, sekolah asalnya, apakah ia pernah tinggal kelas, apakah ia pernah meraih kejuaraan sebagai siswa yang
berprestasi di sekolah, apakah ia memiliki keterampilan yang khas dan pernah mendapatkan penghargaan. Karena keterampilan yang dimiliki itu, apakah pernah menderita penyakit-penyakit yang serius, penyakit serius yang pernah diderita, berapa lama dirawat di rumah sakit, dan sebagainya. Selain itu, juga dokumen yang membuat informasi tentang keadaan orang tua seperti jenjang pendidikan, tempat dan tanggal lahir, agama yang dianut, pekerjaan pokoknya, tahap dan agak. Begitu pula dengan kondisi lingkungan sosial seperti kondisi bangunan rumah, daerah pemukiman, ruang belajar, dan yang lain-lain. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang sempat saya berikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.